Mancing ikan di tepi kali. Cakep. Mancingnya sampai pagi. Lanjut. Pak Lubis memang orangnya ahli, Yes. Cakep. tapi sayang beliau bukan GM kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali PLNers semua di acara Ngobar. Ngobrol bareng Wip Kalbakbar bersama saya AA Septianto, biasa dipanggil Asep, Dan saya Henry Iriawan, biasa dipanggil Henry. Siapa? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini, Pak. Untuk hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Sep. Iya, Tamu Pak. dari PLN kantor pusat ini, Sep. Jauh, Pak ya? Jauh nih, tamu jauh dari kantor Ya, pusat nih. pesawat tadi siang baru mendarat, Pak ya. Mungkin kita sambutnya bersama-sama, Pak ya. Ya. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Rahmat Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, mic aja langsung grogi, Pak. Saking semangatnya ininya melorot. Grogi, Pak. Didatengin orang pusat grogi, Pak. Iya, grogi. Mic-nya grogi. Oh iya. Mungkin ini, Pak, terkait protokol kita bisa lepas aja, Pak, karena kita udah tes Oke. antigen bareng-bareng, Pak ya. Sudah Oke. hasilnya negatif ya. Udah vaksin juga dah. Siap. Izin ya. Izin. Wah, kelihatan ganteng nih ya. Wah, Udah mantap nih. Oke, kita lanjut ya. Gimana nih kabarnya Pak Lubis dengan kondisi saat ini nih? Alhamdulillah sehat ya Pak ya? alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Semangat selalu. Semangat. Semangat banget lihatnya, Pak. Mungkin saya pantun dulu saya. Oh, buat siap, Pak. teman-teman PLN. Siap, Pak. Ini nggak bisa diimbangin nih, Pantun. Naik perahu melintasi dua benua. Cakep. Benua Australia ada di sebelah negara kita. Cakep. Selamat malam untuk semua. Yes. Malam. Salam sehat dari kita. Oke. Pak, kalau saya nggak mau kalah, Pak. Kalau pantun saya nggak inget. Paling saya yel aja, Pak, biar kita lebih semangat, Pak ya. Oh, iya, Yel ya, Pak ya. betul. Kita yel Mungkin dulu, Pak. walaupun udah pagi, nggak pagi tapi tetap semangatnya pagi, Pak ya. Kita coba, Pak ya. Semangat tetap pagi. Oke, kita bareng-bareng, Pak ya. Ya, siap. Semangat pagi. Pagi. PLN Berakhlak Anak terbaik. luar biasa. Mantap. Ya, ini kita sengaja mendatangkan tamu khusus nih, Sep. Jauh, Pak. Nah, Baru nyampe tadi. baru nyampe, Pak. Dari Rasau. Jadi tamu kita kali ini Pak Rahmat Lubis, GM Web Kalbakbar, periode November 2017 sampai dengan Maret 2021 ini, Sep. 4 tahun, Pak ya. Hampir Tiga 3 tahun 4 bulan Hampir ya, Pak. 4 tahun. Hampir 4 tahun lah. Ini gimana nih, Pak? Kesan-kesan selama menjadi GM di Web Kalbakbar ini, Pak? Waduh, ini kesan-kesan nih ya. Cuma satu kata, sangat berkesan. Oh, Dua itu ya, berkesan Sangat banget. Berkesan. Berkesan ya, Pak. Berkesan sekali. Jadi selama 3 tahun 4 bulan kami bertugas di Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama. Bersama loh, bukan sendiri. Iya, sip, mantap. Pak. Bersama. Jadi penyelesaian proyek-proyek yang dulu masih tertunda, ini kayaknya agak ini ya. Oke. Kemudian penyelesaian proyek-proyek yang baru Ya. kita lakukan, dan juga pembangkit 2 kali 50 ini Bengkayang, Yang PLTU 3 itu, Pak. PLTU 3, kemudian ada IPP IPP ya. 2 kali 2 kali 100 ya, Pak. Insya Allah kalau nggak salah kita targetkan di bulan April ini akan masuk unit kedua. Ya, Jadi, alhamdulillah. Kemudian juga kita sudah melakukan perkuatan sistem transmisinya, sistem katulistiwa dengan rekonduktoring. Ya, Banyak hal, tapi itu semua adalah karya dari teman-teman semua. yes, mantap. Plus dulu. Jadi selama 3 tahun 4 bulan udah banyak nih Pak proyek-proyek yang bisa diselesaikan ya, dari mulai pembangkit, transmisi dan gardu induk ya. Alhamdulillah. Ini Sep, kalau kita kaitkan dengan core value Oh iya. akhlak ini Sep, ini Kira-kira ini budaya nih. budaya juga, Pak. kita Kira-kira kaitannya selip-selipkan kemana, Pak? gitu. Ini kalau kita kaitkan satu persatu nih Sep. Boleh, Pak. Akhlak Kita itu telah kan satu-satu, ada Pak ya. amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratif. Nah, kalau amanah
Nah, alhamdulillah nih Pak Lubis kan sudah menjalankan amanah sebagai GM Alhamdulillah. selama 3 tahun 4 bulan. Lulus dengan nilai baik Pak ya. Sudah menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tadi sudah disampaikan proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk bisa ada yang diselesaikan. Nah, itu salah satu contoh amanah. Kemudian untuk kompeten, otomatis sudah pasti kompeten lah, sudah bisa jadi GM kan, Sep? Nah, kompeten itu juga selain belajar kan juga memberikan kesempatan kepada PLNers untuk belajar. Nah, ini Pak Lubis menggagas juga pelaksanaan calendar sharing tiap hari Selasa itu. Iya, siap Selasa pagi Pak ya. Nah, kemudian ada juga acara-acara seperti analisa SWOT. Nah, ini Pak Lubis menggagas teorema baru nih, saya teorema paradigma konspirasi. Konspirasi. Nah, Konspiratornya Pak ya. konspirator. Terus selain masalah itu juga selain tadi ilmu pengetahuan, nah ini Pak Lubis juga terkait agama juga diperkuat saya. Jadi teman-teman di WIP lah khususnya dilakukan pengajian Rutin Pak ya. Hataman Quran itu. Kemudian pada saat bulan Ramadan manggil Ustadz untuk memberikan ceramah rohani. Nah, itu kan salah satu untuk pengembangan kompeten. Kemudian untuk harmonis nih. Harmonis udah pasti harmonis lah, karena dari mulai OB, driver, semua TAD sampai pegawai hubungannya bagus lah, dekat. Gak ada sekat Pak ya. Gak ada jarak antara Pak Lubis nih dengan rekan-rekan di WIP Kalbakbar ini. Itu untuk harmonis. Untuk loyal, sudah pasti loyal lah, Sep. Dari 95 sampai 2021 sudah 26 tahun, bayangkan bertugas di PLN ini. Jadi sudah memberikan karya-karyanya untuk PLN nih, Sep. Dimulai dari tahun 95 sampai dengan saat ini. Mungkin insya Allah nanti sampai pensiun ya Pak, masih bisa. Insya Allah. Amin. Sepanjang diberi kesempatan, umur yang panjang, kita akan berkarya terus di PLN. Mantap. Amin. Nah, kebetulan yang berikutnya ini adaptif. Adaptif nih kan di WIP Kalbakbar juga banyak milenial nih. Milenial. Jadi beliau menyesuaikan juga nih dengan teman-teman milenial nih, mencanangkan program-program yang teman-teman milenial jadinya terus berkembang. Nah, ini adaptif juga kalau kita perhatikan nih, pada saat Pak Lubis sebelum jadi GM kan dari penampilan aja ada perubahan nih, saya. Coba sebutin apa perubahannya Pak yang kita belum tahu Pak. Nah, kalau pertama mungkin dari kacamata sudah gaya, saya. Kacamata gagangnya warna merah. Biar kelihatan sama kayak yang lain. Muda. Dari jam tangan biasanya cuma satu diganti-ganti, saya. Pemerhati nih. Nah, satu lagi ini dari sepatu nih, Sep. Kalau saya perhatikan waktu sebelum jadi GM sepatunya mungkin ya itu aja. Setelah jadi GM nih udah pakai yang bermerek nih, Sep. Pakai boleh disebut mereknya Pak ya? Promosi. Jadi adaptif nih, menyesuaikan dengan posisi jabatannya. Ya memang itu mau nggak mau memang harus seperti itu sih, saya. Memang tuntutan jabatan juga lah. Karena kan pengalaman saya pribadi nih, ya kadang-kadang istri saya suka pergi dengan temannya nih belanja. Nah, itu pada saat mau beli pakaian aja merek yang biasa tuh temannya komen, masa manajer belikan merek segitu. Harusnya yang logonya menyesuaikan. Logonya kalau nggak kodok, palu atau buaya lah. Nggak disebut mereknya nih. Harus seperti itu, harus adaptif. Ini berarti ada endorse ini. Ada endorse Pak. Ada sponsor ada Pak nih Pak. Ada sponsor di bawah. Kemudian terakhir kolaboratif. Ya udah pasti kolaboratif, karena kan untuk menjalankan proyek ini harus berkolaboratif juga dengan teman-teman mungkin dari Kejati, dengan pemerintah, stakeholder setempat, Pemda. Nah, kalau nggak gitu kan proyek-proyek nggak bisa selesai. Nggak jalan. Jadi ini Pak Lubis ini sudah melaksanakan core value akhlak lah untuk di WIP Kalbakbar selama beliau menjabat sebagai General Manager. Mungkin saya ada tambahan Pak yang masalah adaptif Pak. Pak Lubis tuh mohon maaf Pak ya, generasi apa Pak ya? Unmillennial Pak, unmillennial. Kolonial. Iya, enggak itu kalau itu enggak sopan Pak, unmillennial lah. Tapi kalau saya lihat tuh Bapak bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan Pak. Kita kan kemarin tuh lagi ada rame-ramenya goes Pak ya. Saya lihat kok, Bapak ikut goes sama teman-teman enggak ada kayak sekat gitu Pak. Ini bos, ini apa tapi kita bareng-bareng goes bareng. Terus ada turnamen biliar juga Pak. Oh iya betul. Ikut bareng. Ya walaupun yang juara mohon maaf bukan Bapak ya. Iya, jadi memang kan saya teringat selalu pernah saya sampaikan bahwa pesan dari dirut kita terdahulu Pak Sofian Basir ya Pak. Jadi begitu terima itu SK apapun dia, buang aja itu SK. Iya. Ya saya buang ke laci SK-nya, buang ke laci udah. Saya buang, sudah tinggal kita bekerja. Nah dalam bekerja itu kan resource kita adalah
lingkungan kita. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan resource yang ada, bagaimana bisa memberdayakan mereka, menggerakkan resource yang ada, kemudian mengajak mereka, membimbing mereka, itu semua tidak akan bisa kita laksanakan target-target yang berat itu. Iya. Nah, disitulah. Jadi kalau seandainya saya datang masuk kantor, langsung tutup pintu, jebret, saya di dalam, teman-teman di luar, saya nggak tahu apa yang ada di luar. Nah, sehingga saya selalu membuka pintu, buka dulu. Iya. Buka. Siapa saja boleh melihat saya lagi ngapain di situ, lagi bekerja kah ya Pak. Nah, kemudian saya tuh memang orangnya tidak suka di ruangan ya. Iya, iya, Pak. Saya sukanya itu jalan-jalan, Keliling, Pak, ya. ketemu teman-teman, tanya lagi ngapain, ajak mereka bercerita, ajak mereka bercanda, Iya, sehingga suasana itu cair. Nah, kalau sudah cair, tahu sendiri, barang cair dengan barang beku, yang mana enak digerakkan? Barang cair kan? Betul, Disitulah. Jadi kita harus bisa mengikuti kondisi di mana kita berada. Dan Henry mungkin tahu bahwa teman-teman di sini kan hampir 90% milenial. Betul, Ya Pak. kan? Termasuk saya Nah, ya. termasuk Asep. Asep ini milenial seri kedua berarti. Pertengahan Pak ya. Karena Jadi- badannya kecil aja nih, Pak. Jadi dengan milenial ini kalau kita tidak memahami mereka, tidak bisa masuk kepada mereka, mereka itu suka-sukanya, milenial kan begitu, suka-sukanya aja kan begitu ya. Saya mau datang, saya mau pergi, saya mau apa terserah. Nah, dengan kita bisa memahami mereka, bisa menyelami keinginan mereka, bisa mengetahui keinginan mereka, kita sudah bisa menjadi seolah-olah teman mereka, Iya. teman-teman milenial. Nah, kalau sudah berteman kan enak. Enak. Kan nggak mungkin teman makan teman kan? Pasti teman kan menolong teman kan begitu. Iya. Nah, kalau sudah itu terjadi, yang namanya kolaboratif apapun, ya semua akan kita seberat apapun akan kita pikul bersama. Nah, kan jalan dengan Kita sendirinya. jalan dengan sendirinya. Itulah makanya kita harus bisa membaur dan menghilangkan sekat-sekat itu. Sekat-sekat, selo-selo itu, Pak. ya. Selo-selo, silo-silo gitu kan. Jadi kalau jabatan itu apa sih sebenarnya? Jabatan itu kan cuma penugasan aja ya. Iya, betul, Pak. Dan itu kan berbatas waktu juga, Betul. gitu kan. Tapi dengan kita keguyupan itu tidak berbatas waktu. Kalau kita guyup, ingat nanti si Asep sudah jadi apa ya gitu. Iya. Teringat kan? Henry jadi apa ya? Mungkin ada Rifana sudah jadi VP komunikasi apa gitu di pusat ini. Jadi itu sebenarnya sederhana aja ya. Saya tidak punya konsep apa muluk-muluk. Yang penting jalanin sajalah seperti apa adanya. Wah, mantap nih, Sep. Ini jadi pembelajaran buat kita juga nih. Kita kan masih panjang juga nih perjalanan kita di PLN ini. Wah, terima kasih banyak nih Pak Lubis nih masukan dan Ya, Ilmu baru Pak ya. Buat arahannya, kami yang Pak. milenial. Nah, kalau saya perhatikan ini kan Pak Lubis sebenarnya di Kalbar khususnya ini sudah 2 periode lah. Periode pertama itu kan pada saat menjadi manajer proyek itu, Pak. Ya. Di tahun 2017 sampai awal 2011 kalau nggak salah. 2007 sampai awal 2011. Kemudian jadi GM tahun 2017 sampai 2021. 10 tahun. Nah, kalau saya perhatikan nih ada hal yang aneh nih, Pak. Kenapa kok menjabatnya antara angkanya 7 dengan belakangnya 1 ini? Saya tahu Pak. Nah, Ini ada cocok lagi Pak. 2007 sampai 2011, Iya. hampir 4 tahun. Masuk lagi 2017 sampai 2021, 2021. hampir 4 tahun. Nah, Pak Henry Kapro dari tahun berapa Pak? 2018 nih saya. Berarti siap-siap 2022 dapat SK Ya. Pak. Amin. belum beres Pak. Tapi nanti puncaknya 2028 berarti Pak Henry balik lagi jadi GM. Kalau masih ada UIP-nya. Kalau nggak bubar tapi WP. Nah, ini dari 2 periode ini Pak, apa yang Bapak berkesan di Kalbar nih khususnya nih Pak? Mungkin dari masalah-masalah yang dihadapi, mungkin masalah sosial, mungkin ada kenangan-kenangan, mungkin makanannya Pak, apa itu Pak. Banyak sekali sebenarnya. Saya juga baru sadar itu. Saya 2007, 2017, 10 tahun. 10 tahun. Balik lagi ke sini. Jadi memang itu yang saya bilang tadi. Saya tadi mau bilang 2 kata, akhirnya jadi yang bilang 1 kata, ini terusnya 2 kata, sangat berkesan. Kalau berkesan aja kan nggak Biasa. kurang kuat ya kan, biasa. Sangat berkesan atau berkesan banget gitu.
Pertama kali saya itu ditunjuk pegang unit ya di Kalbar Di ini. Kalbar ini ya, Pak. Namanya Prokitring ya. Prokitring Kalbar waktu itu. Kalimantan Barat, ya kan? Cuman proyeknya memang masih sedikit, tapi sudah menghandle satu provinsi. Temannya udah gubernur waktu itu. Iya. Nah, sekarang 10 tahun kemudian saya balik lagi Kalimantan Barat lagi, Prokitring lagi sebenarnya. Iya. Cuman diganti nama dengan Itu WIB. Jadi kesannya banyak banget ya. Banyak banget kesannya. Tahun 2007 bagaimana kita dengan kondisi yang pada saat itu kantor itu kalau nggak salah Henry kan juga gabung gitu ya. Sudah ada, Pak. Pegawai cuman 5 orang kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih 5 orang dengan 5 orang, kemudian dengan TAD 11 11. totalnya. Kemudian kita kembangkan akhirnya bertambah. Kita menghandle proyek Mempawah Singkawang, Ya, transmisi. Transmisi STT. Itu proyek luar biasa itu. Luar biasa itu proyek. Itu proyek dari 2005 kalau nggak salah. 2005. Jadi enggak lah, dari pengadaannya sudah lebih Pengadaan, kalau nggak salah. iya, Wah, pengadaan ini obrolan orang lama 2003. semua ini. Orang lama. Saya belum masuk PLN. Pengadaan 2003 lihat tadi. 2003 itu proyek lama sekali dan rasanya kalau mau diceritain ini kita podcast sampai besok mungkin 2 jam Pak buat Nggak Bapak khusus selesai. Pak. Jadi cukup berkesan di situ. Bagaimana kita dengan teman-teman bisa menyelesaikan kondisi yang tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi ternyata di sana itu waktu saya datang, baik dari sisi konstruksi maupun dari sisi permasalahan sosial itu sama-sama beratnya. Iya, iya. Sama beratnya. Dari sisi konstruksi, saya teringat hasil survei bahwa dulu ya bukan Iya. sekarang. Dulu itu kayaknya surveinya main di atas meja aja deh. Karena tower kita itu kelihatannya banyak nyemplung ke rawa semua. Ini gimana sih tower? Tower kok ada di rawa-rawa semua, ada rawa buaya, pokoknya macam-macam deh. Mungkin yang survei Nah, juga itu. buaya gitu. Buaya darat nih. Ada buaya Orang daratnya. lama semua siapa nih yang siap disebut nih? Ada buaya daratnya. Belum lagi di daerah perumahan yang saya ingat namanya dulu Koina. Koina, ya betul, Pak. Di situ penolakannya cukup kencang. Nah, yang paling berkesan juga, ya banyak sih berkesan. Cuman kalau ditanya sekarang, kesan yang saya katakan merasa di daerah saya karena pertama kali pegang unit. Iya, iya. Pegang unit dan dipanggil DPRD Singkawang. Singkawang. Waduh, itu seru. Mainannya Waduh, kayak udah pejabat bener gitu. Dipanggil DPRD Singkawang, kita dihajar habis di situ. Dipanggil sama Komnas HAM, Iya. itu kita juga dihajar habis dan saya termasuk yang dicari-cari oleh masyarakat Singkawang waktu itu. Iya, iya betul. Jadi saya nggak tahu dicari-cari mau diapain. Tapi DPO begitu- bukan Pak? DPO ya? DPO. Jadi begitu kita selesai dari rapat di DPRD, kita disalah-salahin semua segalanya, tidak kooperatif, tidak memperhatikan segalanya. Keluar dari situ saya untung sudah kerjasama sama ini sama aparat. Iya. Saya diberitahu, Pak, Bapak dicari. Sehingga mobil-mobil kita itu diamankan dulu. Tapi saya tidak takut. Kalau takut masa saya langsung balik ke Pontianak. Iya. Ya kan? Apa gunanya saya udah koordinasi sama aparat? Saya tetap tinggal di mes. Di mes kita itu Singkawang tuh, Pak. mes Singkawang. Saya tetap tinggal di situ. Cuman karena saya tinggal di situ, akhirnya aparat dari waktu itu Kodam ya, apa namanya itu? Iya, Kodam kalau nggak salah. Bukan Kodam, di bawah Kodam apa namanya itu? Korem ya, Korem ya. Itu menitipkan orangnya di ini, di mes supaya saya aman. Ya saya enak aja, jadi bos dikawal gitu kan. Itu berarti core value akhlak kolaboratif. Nah, Ya, dulu udah ada, Pak, ya? Sudah ada sebenarnya dari Ya. dulu. Walaupun dicanangkan sama Pak Erick Thohir, tapi dari Pak Lubis udah Sudah melaksanakan jauh-jauh hari yang lalu ya. visioner banget Pak ya. Akhirnya berita kita handle, mungkin kalau bisa didokumentasikan itu clipping koran itu hampir setiap hari kita kumpulkan. Kita baca, kita lihat apa sih opini masyarakat. Tapi di lapangan kita tetap berkoordinasi dengan kolaboratif dengan para stakeholder, dengan kejaksaan, dengan Pak Wali Kota, kemudian dengan polisian. Semua kita TNI ini kan dan bisa kita Ya, selesaikan. alhamdulillah sudah selesai di 2010 itu. 2010. 10 ya, alhamdulillah. Enggak, 2009 kali. 2009. 2009. Alhamdulillah.
kita selesaikan. Kemudian kita bergerak juga menyelesaikan PLT Merasap, sama juga dinamikanya. Iya, betul. Kita koordinasi dengan Pak Bupati. Bupati waktu itu, Pak Luna, Iya, bupatinya, Pak Luna. Saya kira bukan Luna Luna Maya. Maya. Gitu. Luna Maya, bagian saya, Pak. Luna Maya belum muncul waktu Oh, itu. belum muncul, masih Maya. kecil, Masih kecil. Masih anak-anak gitu. masih anak-anak dia. Jadi kita koordinasi ke sana, akhirnya kita selesaikan. Nah, begitu saya datang kali kedua setelah jadi GM di sini, ditunjuk, diamanahkan, rasanya ya saya sudah familiar aja. Nah, biasanya saya tinggal bekerja dengan teman-teman, membangun kebersamaan. Ya, itulah hasil yang bisa dilakukan, itulah hasilnya. Wah, mantap nih. Ini jadi Itu masalah kerjaan, Pak. Saya mau nanya ini, Pak. Masalah makanan. Nanti kalau Bapak kan meninggalkan Kalimantan Barat, yang bakal dirinduin, yang Bapak punya kesan banget dari makanan di Kalbar apa, Pak? kayaknya udang sengkubang nih saya. Ada cerita nggak, Pak, tentang udang sengkubang gua, Pak? Semenjak jadi manajer proyek sampai GM sering makan di sana nih. Pasti ada cerita, Pak. Ada kesan bagus sana gimana lah, Pak? Gimana? Rasanya enak apa itu gimana nih, Pak? Itu ada nama teman saya, sahabat saya, sekarang masih ada di sini, Sawal itu. Dia ngeracunin itu. Beliau yang racunin. Jadi saat saya habis tinjau ke lapangan, nggak tahu mau makan di mana, tiba-tiba ketemu sama dia di warung situ. Dia bilang, "Pak, di sini cuman ada jantung pisang, sambal sama ikan bakar." Oh iya dah, kita makan. Ternyata top banget. Top banget tuh. Sampai sekarang saya itu asal ke Singkawang, teman-teman udah tahu saya pengennya singgah ke situ. Udang rebusnya nggak bisa Udang dilupakan rebus, tuh, Pak. ya dari dulu itu ya udang Jantung rebus, pisang. ikan bakar, jantung pisang. Itu kalau di sana. Kalau di Pontianak ya bibi wasia. Biwas ya. Sate Bibi Sate Wasia. Bibi Bibi wasia. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak. Mungkin bisa ngasih pesan-pesan buat kami nih Pak, PLNers yang di UIP Kalbakbar, gimana caranya bisa meningkatkan kinerja UIP Kalbakbar mungkin lah, supaya bisa tetap jadi juara lah gitu Pak, mungkin untuk Ya. teman-teman PLNers nih Pak. Ya, sebenarnya yang seperti yang selalu kita sampaikan pada saat rakor-rakor dulu, Iya. waktu kita rakor, itu kan cuma dibolak-balik aja. Sebenarnya moto itu adalah moto dari kita semua orang, bekerja cerdas, keras, dan ikhlas. Kelas. Nah, saya pernah, kalau masih ingat, saya pernah menyampaikan, ya, bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, itu tinggal dibalik-balik aja. Kapan kita harus menonjolkan kerasnya, Kapan ikhlasnya, proyek mana kapan ikhlasnya, kapan cerdasnya, tinggal dibolak-balik saja. Kalau itu sudah kita lakukan, rasanya sudah bisa selesailah proyek-proyek. selesailah proyek. Karena sudah ada ikhlasnya, Iya. ya kan? Semua itu kita lakukan dengan ikhlas, rasanya sudah plong saja, selesai itu proyek. Dan satu lagi. Ini kayaknya udah di time out gini kan? Sutradaranya udah Sutradaranya udah ngasih. Abaikan, Pak. Bapak lanjut, Pak. Cuek aja lah ya. Abaikan, Pak. Biar dia capek sendiri ya. Biarin aja, Pak. Satu lagi, saya cuma mau titip karena ini mungkin satu kebanggaan yang selama saya, artinya penyelesaian proyek itu istilahnya ya, pelu lah penyelesaian proyek sudah banyak kita selesaikan. Tapi yang saya mau titip itu paradigma konspirasi. Karena ada saya bilang kemarin, kenapa paradigma konspirasi? Tahu kan? Pernah punya bukunya udah tahu kan? Udah, Pak, tebel, Pak. Kata pengantarnya orang keren banget deh kata pengantar. Fotonya sama kayak itu kalau nggak salah, Pak. Oh iya, kayaknya saya kenal deh sama orang. Kayaknya saya kenal sama orang. Mantan, Pak. Mantan. Jadi paradigma konspirasi ini sekaligus promosi. Masih ada 1 jam lagi kan? Lanjut, Pak, lanjut. Itu adalah hasil karya kita bersama, bukan hasil karya siapa-siapa. Iya. Ya. Jadi konsep berpikir rasional dan sistematis. Karena di buku itu semua tools manajemen mengendalikan proyek ada. Bahkan sebelum kami kemarin ditugaskan dari Kalbar ke pusat, itu kita sudah mau menambah 1 tools lagi, OKR. OKR ya. OKR ya. Orang kaya Rahmat. Gue kurang ajar ya. Untung udah bukan GM, Pak. Coba catat NIM-nya ya. Biar saya ajak ke pusat maksudnya. Amin ya Allah, berkah. Jadi OKR berarti Pak. objektif key Key result. result. Nah, itu sebenarnya suatu tools, tapi intinya oke lah. Tolong saya titip. Meskipun tidak dibaca, tapi cara berpikir dari paradigma konspirasi itu harus
bisa menjadi modal dari Modal. teman-teman dimanapun berada, terutama kita di project, karena semua di dalamnya adalah tools manajemen, Manajemen project. khususnya karena di project, tools manajemen project ada di situ. Satu siklus. Memang buku itu masih panjang. Iya, iya. Dan saya sebenarnya mau titip, kalau memang berkenan teman-teman, kembangkan teruskanlah. Itu terus dikembangkan. Siapa? Karena memang masih ada satu tugas lagi kita untuk menyusun big datanya Big seperti data. apa. Ya, sayang sebenarnya kalau teruskan. Dan saya pernah sampaikan, itu menjadi satu kebanggaan saya sendiri, pribadi. Meskipun bukan saya yang nulis, tapi disitulah kita bisa menemukan benang merah dari setiap tools manajemen. Iya, Jadi iya. tools manajemen konstruksi itu, tools manajemen project itu sebenarnya bukan terpisah, satu dengan lainnya saling terkait. Sekali terkait. Jadi itu yang selalu saya ini kan, dan saya akan berjanji terus akan menggemakan paradigma konspirasi ini kemana-mana. Setiap saya sudah mulai sebenarnya, ke teman-teman di luar PLN juga sampaikan paradigma konspirasi saya sampaikan, dan insya Allah kalau memang saya punya waktu, punya rezeki, punya umur, kalau nanti sudah purna tugas, saya mau coba lagi nanti Lanjutkan lagi, Pak. Amin, Pak. melanjutkan lagi seperti apa mencari benang-benang merah. Ternyata cari benang merah itu susah, benang putih gampang. Ya gitu ya. Jadi benang putih itu gampang carinya, benang merah itu yang susah ternyata. Wah, ini sangat menginspirasi kita juga di sini. Udah habis ya, udah habis. Udah habis. Enggak, Banyak kebetulan banget, ya, Pak, ya. pesawat saya nanti Oh, bentar lagi pesawatnya apa ya? nanti di tanggal 30. Wah, ini sangat menginspirasi kita semua nih, Sir. Banyak Kesini. banget Pak ya ilmu pengalaman bisa kita tarik dari Jadi- Pak Lubis ini, Pak. Jadi secara tidak langsung kita melakukan knowledge capturing nih dari sekalian, Pak. Ahmad Lubis nih sebelum beliau mutasi ke kantor pusat. Mungkin kami ucapkan juga nih Pak, selamat bertugas Terima kasih. di Terima kantor pusat kasih. Lancar, menjalankan sukses amanah selalu, Pak, ya. ini. kasih. Semoga sehat selalu Pak, diberikan keberkahan dan semakin sukses Pak. Amin, insyaallah. Nah ini terakhir mungkin saya ada pantun buat Pak Lubis nih. Nah, Sikat lagi. saya mau balas nanti nih, tadi gimana cara balas? Nih yang pertama nih pantunnya nih untuk Pak Lubis. Mancing ikan di tepi kali, Cakep. mancingnya sampai pagi. Lanjut. Pak Lubis memang orangnya ahli, Yes. tapi sayang beliau bukan JM kita lagi. Udah berani. Ada lagi, satu lagi. Abisin aja Pak, mau 3 boleh. Habisin lagi. Satu lagi nih. Pergi sarapan jam 9 pagi. Lanjut. Sarapannya pakai sambal ati. Lanjut. Walaupun Pak Lubis bukan GM kita lagi, tapi arahan dan bimbingannya selalu tersimpan dalam hati. Asik. Tarik ke pusat. Terakhir nih Pak, terakhir satu lagi Pak. Bonus nih, bonus. 1 kali 3 3. Nah, tenang. Mas satu lagi sampai 10 nanti. Bujur sangkar punya 4 sisi. Oke. Membuat garisnya tak cukup 1 kali. Oke. Bukan perpisahan yang kutangisi. Tahan napas dulu. Yang terakhir nih Pak seru nih. Bukan perpisahan yang kutangisi. Tahan dulu, tahan. Ini mau sedih nih Pak, mau sedih nih ketawa Pak. Tahan. Ini pasti seru yang terakhir nih. Pak, tolong muka sedih lah Pak, tolong Pak. Aduh, ulang lagi lah, ulang lagi. Aduh. Udah. Sengaja dia. Kita ulang lagi. Coba, kalau ada yang ingat, ini yang mau diulangi kan yang terakhir masih sama enggak? Coba kita. Ini, saya ulangi lagi. Nanti kalau sama bilang sama. Ya. Bujur sangkar punya 4 sisi. Sama. Membuat garisnya tak cukup 1 kali. Sama. Bukan perpisahan yang kutangisi, Sama. Oke. Oke. tapi pertemuan yang kusesali. Asik. Mungkin dari Pak Lubis mau ada balasan Pak? Saya mau balas. Saya balas ya. Naik gunung, turun gunung. Wah, Capek. cakep. Di Capek nggak tuh, tengah-tengah Pak? ketemu hutan.
Habis itu saya bingung. Ngomongnya Ya sudah sampai di sini. Oke, sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baru kali ini ya kita antara saya pribadi makasih banget Pak dikasih kesempatan Sama-sama, buat bisa sama-sama. ngobrol bareng sama Pak Lubis, sama Sama-sama. Pak Henry. Ya. Jarang-jarang biasa kita ketemu di rapat saya pasti diem-diem aja Pak, tapi di sini saya berani nanya ngobrol santai. Ternyata benar kata orang Pak Lubis tuh orangnya kadang bisa serius, tapi bisa tergantung situasi Pak ya. Humoris Kebukti juga Pak. ya. Iya. Jadi terima kasih nih Pak Lubis sudah Terima kasih. meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast kita Podcast ya. Ngobar, ya. Ngobar. Mohon maaf nih Pak kalau ada salah-salah kata nih Pak, maaf Pak bercanda Pak. Saya juga mohon maaf. Saya mohon maaf mungkin ada kesalahan ya kan. Oke. Baik, semua kesalahan itu memang saya sengaja. Sama lah Pak. Ya, lebih dan kurang ya saya mau dimaafin. Kalau ada kurang dimaafin, lebih kan silakan diambil lebihnya. Tukang parkir nanti. Oke, barangkali gitu. Siap Pak, makasih Pak. Makasih. Baik, final semua ini Pak nip saya mau ditulis nggak Pak nip saya? Nggak kerasa ya udah 1 jam lebih kita ngobrol sama Pak Lubis ya, tamu jauh dari pusat. Moga nanti kita ada kesempatan buat mungkin kita gantian Pak, kita mengunjungi ke pusat, Oke. kita yang ngobrol sama Bapak, nanti kita bawa studionya ke sana Pak. Ya, oke. Nanti kita nobar di Blok M. Siap. Gampang, Jadi siap. untuk Cakep. rekan-rekan semua nanti jangan lupa di like, subscribe, bukan jadi grogi Pak, di komen. like, di komen, di subscribe sama di komen sebanyak-banyaknya PN Kalbakbar Budaya ya. Nanti ada kita lagi mungkin setiap 4 minggu sekali atau juga kalau Jumpa yang Budaya setiap hari Rabu, jangan lupa ya teman-teman ya. Cakep. Kita terakhir yel-yel dulu sih. Jalan lagi Pak ya, harus semangat Pak ya. Oke. Saya pimpin Pak ya. Udah ngatur-ngatur. Baik. Semangat pagi. Pagi. PLM. Berawak andal terbaik. Sampai jumpa rekan-rekan Jumpa. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.